ya rekan juang, saya ada di Nagori, Jawa Tengah untuk meliput kegiatan pembagian BLT untuk 98 warga yang menuntut untuk dibagikan sisa dana bantuan langsung dari dana desa. Pada waktu lalu terjadi kesepakatan dari beberapa warga yang menuntut untuk dibagikan merata dana desa bagi warga yang tidak memiliki sebesar 551.000 per kakak hanya untuk 1 bulan. Itulah kesepakatan kita. Untuk itu kepada bapak dan ibu, bila kita nanti meminta uangnya dari depan supaya kita tertib. Dan yang kedua, pada hari ini Bapak Pangulo tidak bisa hadir berhubung karena orang tua Bapak Pangulo tadi sakit, jadi diantar ke rumah sakit, ke rumah sakit Jakarta. Begitu kami sampaikan kepada bapak dan ibu, mohon maaf atas ketidakhadiran Pangulo kita di sini. Bagaimana, sudah bisa dimulai? Terima kasih kepada Bapak Pidana perangkat desa. Saya selaku pendamping lokal desa Nagori, Jawa Tengah, bertepatan pada saat musyawarah di tanggal berapa? Tanggal 2 Juni semalam, karena saya sakit, saya tidak bisa hadir. Jadi hal ini sudah kami sampaikan kepada pihak tenaga ahli pendampingan di Kabupaten Sumeneb tentang gejolak atau polemik yang ada di Nagori, Jawa Tengah ini tentang pembagian bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Dan sebenarnya hasil keputusan yang tanggal 2 itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes atau Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa tahun 2020 ini sebenarnya tidak bisa dibagi rata. Sekali lagi saya sampaikan, di sini saya tidak mau menghalang-halangi kegiatan yang sudah disepakati ini, tapi hanya saya ingin menerangkan kepada warga bahwasanya bersyukurlah kita karena Pangulo Nagori Jawa Tengah Nagori Jawa Tengah ini berani mengambil kebijakan itu karena sesuai kearifan lokal beliau katakan. Tapi sudah saat kami sampaikan ke pihak kabupaten, dan pihak kabupaten pun asal memang Pangulo berani menanggung jawab ini dikembalikan kepada Pangulo. Tapi kalau sesuai peraturan perundang-undangan tidak bisa Bapak Ibu, harus kita seleksi lagi karena kuota di Nagori Jawa Tengah ini hanya 145 kakak yang mendapatkan dari dana desa untuk 3 bulan. Tapi tertanggal 2 Juni semalam karena memang terjadi gejolak di Nagori Jawa Tengah ini, maka disepakati dan diambil kebijakan oleh Bapak Pangulo untuk membagi rata 98 kakak lagi yang menuntut untuk dapat BLT. Sebentar ya Bu, biar sama-sama kita pahami Bapak Ibu ya, supaya ini nanti ke belakang tidak ada lagi gejolak ya. Biar sama-sama kita pahami, peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak membolehkan hal ini dilakukan. Karena harusnya sesuai dengan penetapan dari kabupaten kuota 145 itulah yang diseleksi oleh perangkat desa. Dan sebelumnya kita ada lakukan beberapa kali musyawarah Nagori untuk penentuan pertama
93 kakak. Kemudian kita lakukan lagi musyawarah, kita tambah 22. Karena waktu 93 kakak yang kita tetapkan, kita belum tahu kuota dari kabupaten. Kita hanya berdasarkan surat edaran dari Menteri Desa bahwasanya boleh rentang antara 25% sampai 30% kalau dana desanya yang diterima sekitar 800 juta. Hanya itu dulu pegangan kita, Pak. Maka kita seleksi seperti itu. Dan ini seleksi sudah kita verifikasi bersama di sini. Ada tokoh masyarakat yang datang, ada mujana yang datang, para gamot semua datang. Bahkan saya bacakan kembali, sudah layakkah ini yang menerima? Adakah tambahan? Sudah disepakati di musyawarah itu 93 kakak. Nah, namun keluarlah kebijakan dari kabupaten bahwasannya kuota setiap nagori di seluruh kabupaten ditentukan oleh kabupaten. Nah, kita di nagori Jawa Tengah ini dapat 145 kakak kuotanya. Maka kita ambil untuk musyawarah lagi, kita lakukan, kita ambil kesepakatan ditambahlah 22. Karena kita tanyakan juga para tokoh masyarakat yang hadir pada saat itu, hanya 22 penambahan. Jadi ini tidak keputusan sepihak perangkat desa, Pak. Kita bersama di situ memutuskan. Bapak Ibu ya. Jadi ternyata setelah dilakukan pembagian tahap pertama untuk bulan April, karena anggarannya kan untuk April, Mei, dan Juni. Jadi semalam yang keluar itu hanya untuk bulan April. Ternyata terjadi gejolak seperti ini. Kemudian dimusyawarahkan semalam di tanggal 2 Juni, diambil keputusan oleh Bapak Panggulu dengan berat hati sebenarnya beliau ini. Berbagai risiko yang akan dihadapi dia. Kemungkinan nanti akan ada pemeriksaan dari inspektorat atau dari BPK karena sesuai peraturan perundang-undangan tidak boleh. Jadi saya harapkan di sini, kenapa saya sampaikan ini? Setelah kebijakan ini diambil oleh Bapak Panggulu dengan berbagai risiko yang akan dihadapi, tolonglah juga Bapak Panggulu kita. Karena Bapak Panggulu yang terpilih ini bukan Bapak Panggulu orang yang memilih saja, tapi Bapak Panggulunya Nagori, semua warga Nagori Jawa Tengah. Jadi apabila ada nanti permasalahan pemeriksaan, kami harapkan nanti kita akan ada tanda tangan berita acara di sini, Pak. Semua yang menerima akan menandatangani, dan di situ berarti Bapak Ibu yang menandatangani dan menerima menyatakan benar ini hasil mufakat, bukan keputusan sepihak dari Panggulu atau perangkat desa. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap. Karena ini akan jadi gejolak temuan ini pasti. Sesuai peraturan perundang-undangan, Panggulu pasti akan diseret-seret. Tapi karena sudah diambil kebijakan seperti ini, saya mohon kepada warga untuk siap menjawab kepada siapapun nanti yang menjawab dan bertanya kepada Bapak Ibu bahwasanya ini adalah mutlak hasil keputusan mufakat kami bersama warga Nagori Jawa Tengah. Itu. Iya. Kemarin waktu musyawarah hari Selasa ini dikirkut yang keputusan tidak dengan perangkat desa ada kepala desa Jawa Tengah 1. Sebagian warga tidak menyetujui. Lagi ya Pak, Bu. Saya sampaikan, kalau ini bukan kemufakatan kita, Kepala desa bukan keputusan warga. Warga sebagian yang menyetujui, sebagian lain tidak. Jangan dikatakan warga sah menyetujui semua. Siapa warga yang menyetujui silakan. Pak, terima kasih kepada kita semua warga, terlebih dahulu kepada Bapak yang mewakili Bapak Kepala Desa yang ada pada saat ini. Memang yang hari itu saya ada memang di sini. Ditanya siapa yang setuju, yang 30 orang 600 dapatan, gak ada yang tunjuk tangan. Siapa yang setuju 551.000, tapi pemberatannya sama dapat semua tunjuk tangan. Kenapa itu gak diberikan pendapat sama apa? Jangan hari itu, kan itu udah persetujuan hari itu. Lanjut ya Pak. Bu, tadi saya bilang. Semua setuju Pak? Setuju Pak ya? Setuju semua? Setuju semua ya Pak ya? Ya. Bapak Ibu sekalian saya tanya, setuju dengan Setuju. Oke. Karena gini Pak,
sesuai rumus quorum. Maaf Bapak Ibu, tolong dengarkan. Ya, sesuai rumus quorum kemufakatan. Setengah N plus 1, Bapak Ibu, Bapak Ibu, mohon perhatiannya sebentar, ya. Saya hanya ingin mencerdaskan kita bersama, ya. Saya tidak berpihak dengan siapapun, ya. Sesuai dengan quorum, ya, rumus quorum kemufakatan, setengah N plus 1 itu berarti setengah yang hadir tambah 1, mufakat, sepakat bersama, berarti kita sepakati, ya. Berarti kita sepakat, walaupun ada 1-2 orang yang tidak sepakat, berarti kita mufakat di sini. Karena tadi saya bilang rumusnya setengah N plus 1. Ini saya rata-rata yang mengatakan setuju tadi sudah memenuhi quorum. Sekali lagi saya tanya, setuju dengan mufakat ini Bapak Ibu? Setuju. Oke, sah ya? Sah. Jadi walaupun Permendes tadi saya bilang peraturan perundang-undangan dilanggar oleh Bapak Kamulu, kita siap sama-sama menghadapi dan menjawab apapun pertanyaan dari masyarakat lain atau LSM atau nanti ada pemeriksaan. Saya harap Bapak Ibu juga harus bersedia menyatakan ini adalah kemufakatan kami bersama sesuai kearifan lokal. Bapak Ibu ya, saya harap itu. Karena begini Pak, ini sangat berisiko. Pak Nguli, saya sudah berdebat sama Pak Nguli. Sangat berisiko Bapak mengambil keputusan ini. Tapi beliau bilang saya bertanggung jawab atas asal jangan warga saya ada yang merasa terzolimi atau tidak dibagi rata. Jadi saya bilang cukup bagus asal Bapak berani. Jadi saya minta kembali, ini tidak ada tadi perintah dari Pak Ngulu. Saya hanya mengambil sebuah kebijakan, ingin saya paparkan, ingin saya pahamkan Bapak Ibu, ingin saya cerdaskan bahwasanya kebijakan ini beresiko. Tapi tolonglah juga Pak Ngulu kita. Ya. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan, ada pemeriksaan, katakanlah ini sudah sesuai kemufakatan bersama. Jadi tidak ada lagi gejolak-gejolak tindakan. Oke? Nah, untuk itu karena kita sudah sepakat kita bagi rata, tapi Bapak Ibu LPG yang akan kita serahkan ke kabupaten tetap yang menandatangani nanti hanya 145 orang. Jadi nanti akan saya bacakan nama-nama yang mewakili 30 orang kuota tadi yang untuk memenuhi. Tapi semua dapatnya nanti. Cuman untuk tanda tangan LPG, dia atas namanya itu contoh di sini ada dari mana nih cantik? Ini namanya waktu keluar, tapi belum mendapatkan kartu, jadi belum dapat visanya. Aku dapat di sini. Nanti permasalahannya Pak, gimana? Ibu sudah PKH? Ibu sudah terima PKH-nya? Belum. Ya udah. Tapi keluar namaku. Tapi belum Ibu terima? Belum. Peserta menerima. Nanti minta itu. Salah nama. Tapi intinya Ibu belum dapat ya? Belum pernah dapat PKH ya? Oke, nggak apa-apa Bu. Cuma nanti misalnya Bu, ini kan mudah-mudahan kan dianggarkan pemerintah ini kan 3 bulan. Dan orang Ibu kan sudah langsung dikasih nih 551.000, ini kan langsung 3 bulan ini Bu. Harusnya kan per bulan yang telah dikasih 180.000. Udah mau 1 tahunnya Pak, bulan 8 yang lewat. Iya, bentar Bu. Maksudnya BLT ini yang mau diserahkan kan hanya terhitung April, Mei, dan Juni. Selesai. Dari dana desa untuk tahun anggaran ini. Nah, seandainya berkelanjutan pandemik COVID-19 ini, keputusan pemerintah nanti dilanjutkan lagi dari dana desa. Kalau PKH Ibu keluar misalnya di bulan Juli, berarti Ibu tidak bisa lagi dapat dari sini. Harus PKH pula Pak. Nah, Mama aku keluar iya. data PKH, ya kan? Tapi Ibu belum pernah menerima sampai saat ini. Sudah kan Bu? Nah, anggaran ini kan kita anggarkan sesuai dengan instruksi Presiden untuk April, Mei, dan Juni yang akan nanti dibagikan 3 tahap sebenarnya 3 kali. Tapi khusus yang 98 ini kan langsung kita kasihkan 3 bulan. Rata. Sudah? Nah, seandainya nanti Bu, seandainya nih ya, berlanjutlah ini instruksi Presiden, lanjutkan bantuan langsung tunai untuk keluarga
dari dana desa untuk Juli, Agustus, September misalnya. Nah, ternyata di bulan Juli ibu dipanggil untuk menerima PKH misalnya. Ya kan? Jadi ibu tidak berhak lagi nanti untuk lanjutan Juli, Agustus, September karena sudah keluar uang ibu untuk PKH gitu Bu. Tapi untuk saat ini tetap kami serahkan. Nah, ngerti ya Bu? Ngerti ya Bu? Ya, jadi jangan ibu apai, makanya kita kami apa dan masalahkan Atau kami kembalikan. Makanya saya bilang, kan ini Bu yang keluar ini untuk bulan 4, 5, dan 6, ya kan? Ibu namanya sudah keluar tapi belum menerima sama sekali sampai sekarang. Ini kan sudah bulan 6, ya kan Bu? Kemungkinan Bu, paling keluarnya itu kan di antara Juli atau Agustus. Kalau di situ ibu keluar PKH ibu, ya kan? Terus dilanjutkan juga ini DD, BLT dana desa ini untuk bulan Juli, Agustus, September ibu tidak bisa dapat lagi, gitu loh. Tapi untuk saat ini karena ini anggaran untuk 4, 5, dan 6 ibu masih bisa dapat. Karena kan hanya masih nama tapi ibu belum menerima kartunya kan? Belum. Karena kalau udah menerima kartu kan bisa dicairkan uangnya. Itu Bu, ya? Ya tak punya. Iya, atau nanti gini, kalau memang keluar kartu ibu PKH, ya kan, ibu tanyakan sama orang kantor pos. Saya sudah pernah dapat BLT 4, 5, 6 dari Nagori. Kalau ini Pak, keluarnya untuk bulan berapa? Kalau memang dia dikeluarkan untuk 4, 5, 6 juga, ibu tanyakan aja ke mereka, masih bisa kah aku dapat Pak? Kalau tidak bisa, biar mereka kembalikan ke kas negara. Karena ibu kan sudah dapat dari sini, gitu. Kalau memang anggarannya untuk 4, 5, dan 6. Tapi kalau anggarannya untuk bulan selanjutnya setelah bulan 6, berarti ibu masih berhak. Karena di sini kan sudah tidak ada lagi nanti, belum tentu ada lagi nih dana desa. Karena hanya sampai batas 4, 5, 6, April, Mei, Juni selesai. Belum ada instruksi sampai sekarang. Ini sudah bulan Juni, belum ada instruksi dari pemerintah pusat untuk melanjutkan BLT dana desa. Apalagi yang kita dengar sekarang sudah ada keputusan new normal. Tatanan hidup baru, kita sudah dibebaskan lagi sekarang. Yang bekerja silakan bekerja, tapi ikuti protokoler kesehatan, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan. Tetap itu, tapi tetap sudah disuruh kembali bekerja kita, sudah tidak dibatasi. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti tanyakan ke kantor pos kalau memang ini, ya Bu. Nah saya bacakan untuk yang nanti menandatangani LPJ ya. Jadi jangan heran nanti Bapak Ibu kalau ditandatangani jumlahnya 600 karena hanya untuk LPJ ya. Oke, dari UTA 2 ada Bapak Janter Tambunan, kemudian Pak Hotma Opusunggu, Tumpul Raja Guguk, Sabina Ambarita, Esto. Iya, nanti saya kami namanya. Iya. Tumpul Raja Guguk belum datang. Sabina Ambarita